Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan memberikan kuliah tentang Duncan Multiple Rank Test pada mata kuliah rancangan percobaan program studi agroteknologi Universitas Slamet Riyadi. Setelah analisis ovarian selesai disusun pada berbagai jenis rancangan percobaan, maka untuk mengetahui pengaruh pasangan perlakuan, apakah perlakuan itu beda nyata atau beda tidak nyata, maka perlu dilakukan uji antar pasangan perlakuan. Uji antar perlakuan tidak tergantung pada jenis rancangan percobaannya. Uji antar perlakuan ini dibedakan atas jenis perlakuannya atau tujuan dari perlakuan yang diterapkan itu. Uji perlakuan ini bisa dikelompokkan dua. Yang pertama adalah uji untuk pasangan perlakuan yang perlakuannya itu bersifat kualitatif. Seperti misalkan macam, pupuk, atau jenis varietas. Itu menggunakan uji pasangan perlakuan. Seperti uji dengan nilai tunggal, contohnya adalah uji least significance difference, atau dengan uji dengan nilai banyak, seperti uji Duncan Multiple Rank Test. Kemudian kelompok yang kedua disebut dengan kelompok grup, dengan mengelompok-kelompokkan. Nah, kelompok grup ini dibagi dua, yaitu dalam grup dan antar grup. Yang ketiga adalah uji arah atau trend. Misalkan dengan uji regresi linear, uji kuadratik, uji kubik, atau dikenal dengan uji regresi polinomial. Baik. Kali ini saya akan menerangkan tentang uji jarak ganda Duncan atau Duncan Multiple Rank Test. Tahapannya secara garis besar adalah menetapkan nilai baku yang diperoleh dari kuadrat tengah error analisis ovariannya dengan rumus 2 kali kuadrat tengah error dibagi ulangan terus diakar. Nah, setelah itu cari tabel Duncan sebanyak cacah perlakuannya. Berikutnya adalah tentukan nilai kritis dengan mengalihkan nilai tabel Duncan dengan nilai baku. Kemudian urutkan nilai rata-rata perlakuan dari besar ke kecil. Kemudian tentukan selisih dua pasangan perlakuannya. Lalu bandingkan selisih dua pasangan perlakuan dengan nilai kritis tersebut. Baik, itu secara teori garis besarnya seperti itu. Mari kita praktekkan dengan Microsoft Excel. Baik, saya lanjutkan pada Microsoft Excel ya. Nah, sekarang kita lihat RAKL dengan cacah perlakuan 8 ulangan 6. Sidik ragam RAKL-nya. Ini kita lihat ya.
kuadrat tengah galatnya perhatikan ketemunya 5,78 dengan derajat bebas 35. Ini yang dipakai ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana membuat DMRT ini dengan Excel dengan cepat ya. Nah, baik, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, nanti kita coba bersama-sama untuk membuat uji DMRT dengan Excel ini. Ya. Ini di sini ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini sesuai dengan jumlah perlakuannya, karena di tabel Excel tabel Duncan itu dimulai dari angka 2. Kemudian di bawahnya ada tabel Duncan ya. 2,87, 3,018, 314 sampai 339. Nah, ini diperoleh dari tabel Duncan. Caranya buka browser ya. Nanti ketik tabel DMRT gitu, tabel DMRT. Kemudian ini ada York UK ini, diklik, nanti di download. Nah, saya sudah download ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Saya sudah download ini. Oke. Nah, tabel Duncan ini seperti ini. Di sini ada critical value atau nilai kritisnya dengan P itu cacat perlakuan, di F ini derajat bebasnya, untuk galat 0,05, tingkat probabilitasnya 5%. Jadi dimulai dari angka 2, 3, 4 sampai 15 ini. Artinya perlakuannya untuk diuji Duncan itu sekitar 16 saja. Selebihnya ini tidak tersedia tabel ya. Langsung melompat ke 20 ini. Jadi kalau kalian penelitian itu sampai 16, itu lebih dari 16 nggak bagus juga ya. Cukup aja 16 gitu. Nah, ke bawah ini ada derajat bebas dari angka 1 sampai 240 ini. Ini juga menunjukkan bahwa kalau sudah derajat bebasnya di atas 80 atau 120, ini juga sudah maksimal di situ ya, tak terhingga di sini. Nah, karena tadi derajat bebasnya 35, tarik garis lurus ke kanan. Ya, ini yang saya warna kuning ini. Itu Anda catat mulai dari angka 2871, 3,018, 3144 sampai 3309 ya. Jadi Anda catatkan di sini 2081, 3018 ini sampai 3309. Nah, bagaimana menghitung nilai kritis ini? Ya, nilai kritis ini diperoleh dari kuadrat tengah error ini ya. Ini kuadrat tengah error ya, dikali 2 dibagi ulangannya di akar. Nah, ini. Saya ulangi ya, ambil dulu kuadrat tengah errornya dengan cara sama dengan masuk ke ANOVA RAKL, taruh di sel D22, di enter, maka ketemu 5,78. Nah, galat bakunya sama dengan kurung buka 2 kali C5 dibagi 6, 6 ini ulangannya, kurung tutup di akar, ketemu 1,387587 ini ya. Nah, ini nanti untuk mengalihkan tabel Duncan-nya ini menjadi nilai kritis. Jadi di nilai kritis ini di sel C9 Anda tuliskan sama dengan D5 tekan tombol F4 kali C8 ya. Itu. Jadi D
5 kali C8 terus di enter. Ketemu 3984. Lalu di copy ke kanan. Ya. Copy ke kanan sampai kolom ke ini, kolom ini. Nah, terus dikasih warna kuning ini. Inilah nilai kritis Duncan. Baik. Setelah itu ambil data di ANOVA RAKL di tabel ini. Ya. Rata-rata perlakuannya ini di copy. Ini cara perhatikan ya. Di copy. Terus ke sheet DMRT. Taruh di sini di sel B12 di paste value ini yang 1, 2, 3 ya. Nah ini tadi perlakuannya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ini asalnya gitu. Jadi 733, 1983 itu perlakuan A sampai perlakuan H. Nah, baru ini diurutkan dari besar ke kecil. Urutkan, caranya di blok, klik kanan, ya, atau cari ini aja di blok. Saya ulangi di blok, klik data ini, lalu shot, ya, shot. Saya ulangi shot, ya, kolomnya B, cell values. Sumless ordernya ada small to largest. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, ini akan urut dari kecil ke besar. Dari 3,67 sampai ke 1983. Pelakuannya otomatis menyesuaikan. Nah, ini untuk membantu, memudahkan saja ya dari sini. Nah, yang kita butuhkan di sini, yang horizontal, rata-rata perlakuan yang horizontal yang warna hijau ini. Nah, caranya ini ya, di sel C11 ini kalian tuliskan seperti ini, sama dengan gerakkan ke B19. Oke, enter. Terus gerakkan lagi ke kolom D11 sama dengan gerakkan terus ke B18 ini. Ya, enter. Dan seterusnya. Kemudian D, A, G, F, E. Nah, dipindah seperti itu. Sehingga nanti di baris 11 ini, itu adalah rata-rata perlakuan yang urut dari besar ke kecil. Saya ulangi ya. Di kolom 11 ini adalah rata-rata perlakuan yang urutnya besar ke kecil. Nah, oleh karena itu maka di simbolnya ini ditulis B, C, H, D, A, G, F, E. Perlakuan B, C, H, D, A, G, F, E. Perlakuan yang urut dari besar ke kecil. Baik, saya ulangi lagi, yang dipentingkan adalah urutan besar ke kecil ini ya. Nah, di bawah yang warna biru ini adalah pasangan perlakuan ya, pasangan perlakuan. Maksudnya seperti ini. Ini saya urutkan dari, boleh dari kiri atau kanan. Oke, dari kiri ya. Dari 0 ini. 0 ini maksudnya adalah E dengan E. Ya, 167 ini adalah maksudnya adalah E dengan F atau F dengan E. Ya. Yang 1833 ini adalah pasangan G dengan E. Dan seterusnya yang 16167 ini adalah pasangan antara perlakuan B dengan perlakuan E. Gimana caranya untuk memperoleh nilai itu? Tulis saja sama dengan
Gerakkan ke C11 dikurangi B12. Di B12 tekan tombol F4 gitu ya. Sehingga di situ keluar C11 minus dolar B dolar 12. Kenapa di dolar? Karena E-nya itu sebagai pengurang terus ya, ke kanan ya. Oke. Di enter lalu copy ke kanan ini, copy ke kanan. Nah ini. Oke, sampai E. Ketemulah seperti itu. Yang ini juga gitu. Yang F dengan B sekarang. Perlakuan F dengan perlakuan B di sel C13 sama dengan ya, C11 dikurangi B13, tekan tombol F4, enter. Nah mahasiswa, tombol F4 di laptop kalian bisa jadi berbeda. Ya, ada kalanya kalian harus menekan tombol Fn dulu sebelum F4. Tekan Fn, dan kalau di laptop saya langsung tekan tombol F4 di atas sendiri, di baris paling atas. Oke, kalau sudah, ini di copy ke kanan, ya, seperti ini sampai kolom ke I atau perlakuan F, enter. Nah, udah. Untuk baris yang ke-14 atau perlakuan G, ya, sama caranya ke C11 dikurangi B, ya, B berapa itu? B14, tekan tombol 4, enter. Di copy ke kanan, Oke, sampai G. Oke, sekarang di baris 15 atau perlakuan A sama dengan C11 minus ke kanan ini F4, enter. Gerakan ini copy ke kanan. Ya. Oke. Baris ke-16 atau perlakuan D sama dengan C11 minus B16 F tombol 4, enter, copy ke kanan sampai perlakuan D. Lalu baris ke-17 sama dengan C11 minus B17 F4, enter, copy ke kanan. Oke. Berikutnya baris ke-18 C11, gerakkan ke C11 minus B18 tombol F4. Saya ulangi. Minus C11, maksud saya sama dengan C11 minus B18 tombol F4, enter. Lalu copy ke kanan. Nah, yang terakhir mesti 0 ya. C11 dikurangi B19 atau 1983 dikurangi 198330. Nah, ini 0 terus ya. Di titik terakhir ini 0. Nah, inilah pasangan-pasangan perlakuan. Nah, yang warna biru ini adalah hasil pengurangan pasangannya itu. Nah, ini untuk memudahkan mengurangi satu persatu pasangan-pasangan dari perlakuan itu. Nah, baik. Sekarang, kalau sudah ketemu selisihnya ini, yang warna biru ini kan selisihnya ya. Nah, lalu bandingkan selisihnya ini, yang warna biru ini dengan warna kuning ini, dengan nilai kritis. Bandingkan, lebih besar atau lebih kecil. Ya. Kalau lebih kecil, diblok, dikasih warna. Oke, saya cek pada kolom ke G, ini 3667 dengan 4489, berarti lebih kecil. Sedangkan di sebelahnya adalah 483 sama 441 lebih besar, berarti di kolom G. Nah, diblok ini ke kanan, kasih warna. Ya, misalkan kasih warna apa ya, yang mencolok lah,
kuning. Oke, gitu ya. Ini artinya bahwa nilai pasangannya ini lebih kecil dari nilai kritisnya. Oke, ini kalau manual ini digaris, karena pakai Excel diblok aja, berarti sama ini ya. Ini berarti nanti berbeda tidak nyata, ini satu baris ini. Oke, lanjutkan. Langsung ke sebelah kirinya, ini kalau di atas ini sudah ke garis ya, ke blok, di bawahnya pasti lebih kecil kan, nggak usah lihat sini, lihat ke kirinya aja. Nah, lihat ke kirinya ini ya. Bandingkan dengan atasnya lebih kecil, langsung di blok lagi ini sampai ke 0 ini. Kasih warna lagi yang berbeda. Oke. Tuh. Nah, ini 3167, di bawahnya pasti lebih rendah. Nggak usah dilihat, ke kanan aja. Oh, ke kanan 533 dengan 4321 lebih besar. Oke, di bawahnya mungkin 3,5. 3,5 dengan yang kuning 4321 berarti lebih kecil, di blok ya. Di blok warna yang lain, misalkan biru. Oke. Oh, sama gitu ya. Nah, ke kiri 667 ya, lebih besar. 5 bawahnya 5,5 juga lebih besar. Bawahnya 3167 lebih kecil, langsung blok ke sini. Ya, kasih warna yang mencolok apa ini? Ya, hijau. Oke. Ke bawahnya lebih besar 5833 dengan yang kuning 3987 lebih besar. Ya. Kalau 0 nggak usah. Nah, berarti di sini ada 3 garis dengan warna yang berbeda. Berarti ada 4 ini ya. Nah, kenapa yang 3 yang ini, sorry ya, tidak saya garis? Ya. Karena sama dengan atasnya, ujungnya sama ini ya. Ya, nggak usah ini. Sama aja ini. Seandainya pun dikasih garis, mubadir ya, nggak usah. Jadi kalau ujungnya sama, ini kan ujungnya sama, nggak usah diberi warna. Kecuali ujungnya tidak sama seperti ini. Ini kan tidak sama ujungnya. Ya, kalau yang 3 ini, perlakuan D dengan perlakuan G ini, sama kan dengan D dengan F ini, nggak usah aja. Anda pun diberi juga nggak masalah sih, tapi mubadir. Baik, di sini saya tekankan ada 4 garis atau 4 blok warna. Oke, warna yang paling atas ini warna kuning. Saya ganti nilainya dengan A. Yang bawahnya nilainya saya ganti dengan B. Yang bawahnya yang biru saya ganti dengan C. Yang hijau ini, yang hanya dua ini saya ganti dengan E berarti. Nah, berarti notasinya adalah sekarang bagaimana memberi notasi untuk perlakuan E. E hanya kena 1 warna, berarti A. F kena 2 garis, AB. Perlakuan G kena 2 garis, berarti AB. Nah, perlakuan A, kolom G ini ya, lihat. Itu kena 3 warna. Kuning, pink, biru. Berarti ABC itu ya. Perlakuan D kena 2 warna. B dan C, BC notasinya. Perlakuan H kena 2 warna biru dan hijau. CD berarti. CD, sorry. CD. Perlakuan C kena 1 warna E. Perlakuan yang B tidak kena, berarti huruf yang terakhir adalah F. Nah, ini adalah notasinya. Caranya baca, ya, jika 2 pasangan perlakuan itu notasinya sama, berarti berbeda tidak nyata. Saya ulangi. Jika 2 perlakuan atau sepasang ya, perlakuan itu bernotasi sama,
berarti berbeda, tidak nyata. Contohnya apa? Contohnya perlakuan G dan F. Lihat perlakuan G dan F. G itu AB, F AB. Ini ya. G ini AB, F AB. Sama-sama AB. Berarti dua perlakuan ini non signifikan. NS. Contoh berikutnya lagi adalah perlakuan H dengan D. H dengan D. H itu notasinya CD, ya. H itu CD. D itu notasinya BC. Jadi ada yang sama, ini juga NS. Ya, saya ulangi. H itu notasinya adalah CD. Ini. Sedangkan D notasinya adalah BC. Ada notasi yang sama, ada C-nya. Berarti ini NS tetap. Ya, selama ada notasi yang sama, ada C-nya ini, ya, sama-sama ada C-nya, maka NS. Nah, namun demikian, apabila tidak sama, contohnya sekarang, B dengan C. Ya, B dengan C itu notasinya F dan E. Maka ini disebut dengan beda nyata. Ya. Pada taraf 5%. Karena tabelnya Duncan-nya tabel 5%. Begitu mahasiswa. Jadi tujuan membuat ini pasangan-pasangan ini untuk mencari yang signifikan. Nah, dengan membuat matriks seperti ini mudah, cepat kalau Excel. Ya, dengan rumus cukup ini contohnya ini ya, untuk bikin satu, tarik ke kanan, copy ke kanan, selesai. Gitu. Kalau sudah kebiasa ini, tek cepat, nggak ada 5 menit. Jadi tujuan akhir daripada Duncan ini adalah untuk membandingkan perlakuan. Jadi kalau perlakuannya dengan garis sama atau notasi sama, maka perlakuan itu dianggap berbeda, tidak nyata, non-significant, disingkat NS. Tapi kalau kedua perlakuan itu atau sepasang perlakuan itu notasinya berbeda, maka dianggap beda nyata dengan taraf nyata 5%. Sesuai dengan tabel Duncan-nya 5%. Contohnya ini, perlakuan B dengan perlakuan C. Tidak kena garis. Ya, atau notasi beda. Silahkan mau pakai notasi boleh, pakai garis juga boleh. Tapi lebih simpel dengan menggunakan notasi. Jadi sekali lagi, membacanya adalah sepasang. Mana dengan mana, jangan dicampur aduk ya. Jadi misalkan ditanya, apakah perlakuan C dengan E signifikan? Ya. Perlakuan C dengan E. Gimana ini? Apakah signifikan? Lihat notasinya. C notasinya apa? C notasinya E. Terus perlakuan notasinya A. Nah. Ya, yang satu notasinya A, yang satu notasinya E. Berarti ini apa? Karena notasinya beda, ya, maka adalah beda nyata. Gitu ya. Jadi saya ulangi, perlakuan C dengan E. C ini notasinya adalah E. Ya. Perlakuan E notasinya A.
Nah ini, notasinya tidak sama, berarti beda nyata. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.